Lagi sekarat anak kita kumpulin mat, sin, roh, ji, kumpul-kumpul. Hadiah lu bilangin yang bontot, romannya babak udah nggak kuat bawa penyakit. Sini babak mau ngomong sama lu, ngumpul ya. Hadiah lu bilangin semua. Kalau memang babak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual ji. Mau ngapa bak punya Cina? Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, Maulid merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya Bu, beliau cinta dan sayangnya terhadap umat dunia dan akhirat. Wajar kalau malam ini kita buat cecek nangka Belanda, becek-becek jalan juga. Artinya bikin acara peringatan Maulid karena kecintaan terhadap Rasulullah. Rasulullah Ibu, kalau kita bandingkan cinta kita dengan Rasulullah, Rasulullah dengan kita jauhnya luar biasa. Mana buktinya kecintaan Nabi terhadap umat? Nabi sayangnya sampai dari dunia sampai akhirat, dibuktiin sama Nabi, enggak pakai kaleng-kaleng. Waktu beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kabarnya? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Apa pendapatmu Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Dan jaminan Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa po. Tapi Nabi enggak egois. Nabi enggak langsung girang mentang-mentang dijamin masuk surga lebih dulu. Enggak, mentang-mentang dapat privilege, girang gitu. Mentang-mentang dapat tunjangan sebulan 100 juta, sehari 3 juta. Enggak langsung joget-joget. Bu, ini jaminan sorga. Rasulullah enggak pakai girang banget, enggak. Tapi Rasulullah bilang lagi, ya Rob, itu jaminan buat saya, enggak peduli saya mah. Yang penting umat saya. Jaminannya apa? Allah bilang lagi, Ibu, tenang Muhammad, lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Ya, Nabi masih belain umat, masih mikirin kita po. Nabi tuh, Nabi, iya nyaut apa? Masih mikirin kita. Enggak mentang-mentang udah dijamin duluan, langsung girang gitu. Hore, enggak tuh. Iya bener Bu, iya Bu. Sayangnya dunia akhirat, waktu mau wafat luar biasa Nabi sayang sama kita. Detik-detik mau dicabut nyawanya, lagi sakaratul maut sampai ngomong kepada Allah, ya Rob, inikah sakitnya sakaratul maut umat saya yang dirasakan nanti? Apa kata Rasulullah? Kalau memang sakitnya begini, limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umat saya. Limpahin ke saya aja ya Rob. Limpahin, jangan umat saya ngerasain sakaratul maut begini. Nabi, Nabi mau wafat nyari-nyari kita. Ummati, do Nabi mau wafat nyari-nyari kita. Lain sama kita kalau mau mati. Lagi sekarat anak kita kumpulin mat, sin, roh, ji, kumpul-kumpul. Hadiah lu bilangin yang bontot, romannya babak udah nggak kuat bawa penyakit. Sini babak mau ngomong sama lu, ngumpul ya. Hadiah lu bilangin semua. Romannya babak udah nggak kuat bawa penyakit. Sini kumpul. Kalau memang babak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual ji. Mau ngapa bak punya Cina? Lah kita mau mati masih Banda yang dipikirin po. Nabi tuh, Nabi mikirin kita. Nabi sayangnya bang luar biasa. Di dunia sayangnya dibuktiin, di akhirat dibuktiin lagi. Kagak percaya, ada ceritanya. Nih saya ceritain. Ini ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati.
Kagak ada yang hidup termasuk malaikat, mati tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol, cing. Rebah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Mana itu pemimpin-pemimpin yang zalim, yang suka naikin pajak buat rakyat? Enggak ada yang bangun, bang, rebah semua. Kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah, kagak ada yang bangun, bang. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Lalu Allah bangkitkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bu. Diatur bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana? Panitia. Kata banyak pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Ya Allah, itu leher botol kenapa kecil, bang? Dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Ya Allah, Jibril sama Mikail, bang, suruh turun ke alam nih, nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran lah, kiamat. Ribet. Tapi yang beliau cari kita. Kata malaikat Jibril, mohon maaf Muhammad, umat lu kayaknya sih masih rebah semua nih, gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin doang dari kuburan ini. Ayo udah kita berangkat yuk. Berangkat kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa? Allah yang nyuruh. Udah yuk berangkat kemon. Akhirnya malaikat Jibril, Bu, ngajak Rasulullah OTW ke surga. Sampai ke surga. Di dalam surga Rasulullah, ibu, kayak orang gak betah, bang. Bengong Nabi di surga. Mukanya rada galau, bete, gabut. Kan yang punya surga gak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah. Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Saya mau udah enak ya Rob, udah enak di surga, udah pokoknya udah nikmat banget. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah di surga. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau apa sekarang kau Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya ya Rob. Saya mau nengokin umat saya. Rasulullah, ibu bapak, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Kagak nemu yang model begini. Kagak, udah nggak nemu. Rasulullah di dalam surga keluar, po, nengokin kita. Nah, baru kita nih manusia seluruhnya dihidupin lagi. Hari kebangkitan tiba. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dikumpulin lagi jadi satu sama Allah. Dihidupin lagi. Saat itu kita butuh pertolongan. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua. Orang tua gak kenal anak, po. Bini gak kenal laki. Sudahan laki dah. Nggak bakal kenal sama bini di sono. Masing-masing bawa diri. Biar kata kita semuanya saling kenal. Kagak ada. Masing-masing repot dan sibuk dengan masing-masing dirinya. Saat butuh pertolongan, matahari sejengkal di kepala kita. Panas udah pasti. Aus udah pasti. Pok, kita mati kagak bawa air di sono. Nyari air kemana? Ayo. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu di sana, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Saat butuh pertolongan kita ngadu, rame-rame kita datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami, cucu lagi kesusahan. Nabi Adam, Nabi Adam pok ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga. Nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang. Diusir dari sorga.
Model kayak kita bang, dosa banyak pengen masuk. Kan kagak nyeklek urusan. Ibu Hawa ngerayu-ngerayu. Maka jangan heran ada bahasa Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Ya Adam dirayu-rayu sama bininya. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Buah holdinya mam. Tuapin ya, tuapin. Deh kolokan banget. Akhirnya kerayu-kerayu bu. Nabi Adam makan buah holdi. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena kegodaan perempuan teklok udah kita. Nabi Adam aja kerayu. Akhirnya dimakan buah holdi. Nyangkutlah di tenggorokan buah holdinya. Maka kaum Adam bapak-bapak ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, bang, ini buah huldi ya. Tapi Nabi Adam makan buah huldi, nyangkut di tenggorokan, ibu Hawa ngikut makan juga, tapi nyangkutnya nggak di leher, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Tuh, syukur po, nyangkut di dada. Bagus ya. Bagus. Coba menyangkut di dengkul. Ribet lah. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu. Mimi tayang Mimi lah, ribet po. Ribet udah urusannya. Ribet udah. Alhamdulillah nyangkut di dada. Nyampe di dada tebelah dua. Syukur po tebelah dua. Malah kalau satu doang kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Jangan sama gua dah. Gua ribet ini tanggung jawab di hadapan Allah. Coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Ada perombongan kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa tuh. Satu-satunya bocah si Kanan, gua ajak naik getek, dia kagak mau. Jemuan kelebuk ngikutin orang kafir. Jangan mau gua dah, nosono aja ke Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bang. Jangan sama gua. Jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, bang, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, mau bohong sebenarnya jadi lalab. Kagak nangis nyengir mulu. Ya Allah, Nabi Ibrahim katanya jangan sama gua, coba datang sama Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame kita ke Nabi Isa po. Ini bisa tolongin apa? Nabi Isa dari jodoh godek aja, jangan sama gua. Jangan, dah kata gua jangan. Gua Nabi paling miskin, gua bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak berani. Nabi Isa nggak bisa nolongin, nggak punya bini. Maka Nabi Isa nggak punya bini. Nabi Isa. Ceritanya bagaimana tuh? Nabi Isa. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ibu sujud di hadapan Allah tuh Nabi sujud. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu ngomong, minta apa? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Rasulullah manggil kita ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, sini. Rasulullah manggil kita. Alhamdulillah, Nabi manggil kita po. Cuman yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarangan orang bang. Lah enak aja, ada mereknya, ada tandanya lah. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan lah. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummat. Sering sembahyang, masa wudhu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat bang. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pembangatan hitam? Bukan, karena sering kena air Tim 4. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo
Kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Masjid musola simbol demokrasinya umat Islam. Di Masjid Nurul Huda ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk Masjid Nurul Huda, copot sendal, buka sepatu. Aturan itu. Nggak bisa diganggu-gugat. RT masuk masjid, copot sepatu T. RW masuk masjid, buka sepatu W. Lurah masuk masjid, copot sendal Rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Pak nih Pak, orang apa yang mat-mat aja nih. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Pok, dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana? Dia dari Wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan ngomongin warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Warna kulit begini kita kagak pesen kok. Jangan ngomongin warna kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Kita kagak mesen, jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang usil banget itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Ya bang, ya bang. Iya, dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Islam udah mengajarkan tuh persatuan demokrasi. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh masjid kita. Bingung malaikat. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Ya Pok. Yang kesian saudara kita dari Ambon. Allah singkat lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Masya Allah, demokrasi di masjid luar biasa. Kalau semua sudah masuk ke masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum, emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Itu beda enak guru. Iya lo tibang makmum mah nggak ngapa-ngapa. Pak Ustadz tapi kan dia bacanya nggak fasih. Boleh emang jadi makmum? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat bang. Dulu kejadian tahun jebot. Bener po, ada 4 orang goblok. Bego, blow on, tolol, PA, minum es ditiup. Itu orang PA tuh, dia kira ngebul panas ditiupin tuh es. 4 orang goblok sholat di musola nih, musolanya udah tua, atasnya pagar tikus mulu isinya. Satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Kaget imam, tuh tikus jatuh. Mau atahiyat kagak jadi. Batal nggak Pok? Lah batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, menegur imam, men gak ngerti caranya, dia nyolek. Lagi sembahyang jangan ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah kan nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Harusnya temennya yang 1 kan selamat ini dia. Jangan nyaut kencang banget. Untung gue diem aja. Nah, ini orang PA. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kelar maulid. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Masjid syiar, alhamdulillah, pengajian rame. Ngaji nggak ada batas waktunya, jangan pakai ngomong ntar tua-tuaan, jangan. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Lalu udah di bedong lagi berarti habis sudah, mujur ngalor, mau ambil di bedong, mati dah.
Hati-hati mamil. Siapapun yang dipegang amil mati. Macam-macam mamil. Bu, ngaji aja kumpul kita di pengajian, dosa dirontogin kita ngaji, dosa diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa aja, tibang bawa, apa susahnya? Guru kebet. Ngikutin guru tutup. Mata guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa sih po? Gue lagi kebet doang, lu nanya lagi. Datang aja, pahalanya gede po ngaji. Kenapa? Karena kita ngaji, dosa dirontogin, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat. Boro-boro. Membayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama udah dia. Dia kalau jadi imam kan lama banget ini, gedeg banget lama-lama. Pindah kita terawih. Kecuali imam yang cepat, favorit udah tuh. Nah, gue demen nih. Dia kalau jadi imam kan cepat banget nih baca usoli, kalau pakai usoli lagi sembayangin Allahu akbar, boleh, Allahu malih, wa minallah ta'ala ni malih. Bilang nenek nyungsep juga dia. Jangan cepet-cepet lah. Pahalanya gede, dosa dirontogin, silaturahim kita nyambung, amin. Ini kita kalau nggak ada pengajian, jarang kumpul kita di pengajian, jarang kita silaturahim, jarang kita ketemu begini ya po. Lah iya ini kita bisa mandang wajah guru kita ibadah, kumpul begini dosa dirontogin, pahala dapat, silaturahim nyambung. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Amin. Rezekinya murah. Ama mati rada jauh, tuh rajin silaturahim. Umurnya panjang, rezeki murah, ama mati rada jauh. Datang kemari ketahuan rezeki kita tuh dikasih nodo di depan snack ya kan, dalamnya kardus tuh, dalam kardus apa isinya, ada lemper, ada uli, ada dodol, ada rengginang, apalagi di situ tuh banyak pokoknya. Ada pisang, ya ada kue pepe, ada risol, semua ada situ. Malam ini kita makan, besok pagi kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Baru jatuh langsung kita siram. Itu untung yang kelihatan yang Allah kasih. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus, pahala Allah kasih begitu besar. Ini kita ngaji begini. Pak Ustadz saya kan pengen buat ngaji, repot banget. Repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot po. Semua juga orang repot, emang lu doang repot. Dari masih muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Karena kita semuanya dibatasin waktu hidup. Hidup lagi jalanin waktu, tapi dibatasin waktunya. Makanya pentingnya waktu, jangan sampai sia-siain waktu. Jangan sampai kita sia-siain, karena waktu itu bu sangat berharga. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Artinya kita lagi jalanin waktu. Setiap waktu kita jalanin dibatasin sama Allah waktunya. Makanya saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Rasulullah ngomong, apa kata beliau? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi cuma 63. Umat-umat yang lain umurnya panjang. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih 1000 tahun umurnya. Rata-rata terus 1000 tahun ke bawah. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Rata-rata semua umatnya segitu. Lah kita umat yang terakhir, umat baginda Nabi Muhammad 63 nyontoh Nabi. Dikasih jatah tinggal di dunia 63 Nabi po. 63. Maka kalau kita nyontoh Nabi segitu doang jatah kita bang. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Lah harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, membuat aja udah. Lah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Tiap tahun nambah umur kita. Apa yang nambah? Bilangannya doang nambah po. Ulang tahun dah, ya kan? Bilangan doang nambah. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Manfaatin.
Untuk apa? Takorup kepada Allah. Jangan sampai disindir kita sama lagu qasidahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, judulnya itu surga neraka. Yang nyanyi Subro Al-Farisi. Buka YouTube makanya. Paceng sih, paketan goceng, jadi kagak kebuka. Ini kita lagi dikasih kesempatan oleh Allah, mumpung masih sehat, ada kesempatan, manfaatin. Ini maulid karena kita cinta sama Nabi, makanya kita peringati maulid malam ini, Ibu. Bukan sekedar kita peringati kelahiran Nabi, sejarahnya kita baca, rawi kita baca, tapi apa? Selesai itu kita peringati pula hijrahnya Nabi. 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi. Kita juga pengen hijrah. Rasulullah dari Mekah dan Madinah bersama umat Islam hijrah. Itu pelajaran buat kita. Kita juga pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, 12 Rabiul Awal kita peringati wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan buat kita juga, karena kita semuanya tidak akan kekal di dunia ini. Mula-mula di alam arwah, dari alam arwah nggak kekal, pindah ke alam arham, alam kandungan, alam rahim. Berapa lama di situ? 9 bulan rata-rata. Ibu, ada yang 13 bulan, yang bunting kebo, yang langsung keluar kumisan. Kelamaan ngetem di situ. Di dunia ini kita lagi transit, lagi ngerantau. Yang namanya ngerantau pasti ingat pulang. Orang ngerantau itu pasti ingat pulang, Bu. Kalau ada orang ngerantau nggak ingat pulang, itu mah bahaya. Semuanya kita bakal pulang. Makanya Allah bilang telah berpulang ke rahmatullah. Pakai bahasanya pulang. Kenapa pakai pulang? Karena bahasa pulang itu enak. Orang pulang. Ya Bu, dulu zaman kita sekolah SD ada gurunya galak banget, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girangnya luar biasa, kita hore, lompat dari atas meja, manggul kempek. Kenapa kita girang? Karena boleh pulang. Pulang enak sebenarnya. Pulang haji enak nggak? Enak, diumumin sama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah seminggu lagi kita akan balik ke tanah suci, ke tanah air. Semuanya kebayang udah bang, genteng rumah kita udah kebayang. Kenapa? Girang pulang dari tanah suci ke tanah air, disambut di bandara, disambut di asrama haji, diarak sampai rumah, bang, dipasangin petasan, kayak gamis, udang, igel, wangi banget, dibeliin kasur baru, spray baru, duduk di situ. Temennya datang dia ceritain Mekah Madinah, temennya datang dia ceritain Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai lupa sembahyang. Girang ketemu keluarga, alhamdulillah. Pulang mudik enak nggak? Enak lah, orang ketemu sama keluarga dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, 4, nyampe ke Brebes, ke Tegal. Kenangannya indah, Lebaran terasa indah. Di mana? Di kampung. Girang, orang pulang mah gembira. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita semua bakal pulang, Po, ke rahmatullah. Enak. Nah lo, ini lempengan ini ngomong enak rada berat ini, Mak. Kenapa berat, Ibu? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum, kita lagi nyari bekal. Kalau kita berangkat juga nggak bawa bekal, bakalan sengsara di tengah jalan, banyak pemeriksaan. Kalau bekalnya banyak, kita berangkat, insya Allah disambut oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Yuk perbaiki ibadah kepada Allah kelar maulid. Perbaiki akhlak kita. Yang kedua, disuruh perbaiki akhlak kita dengan sesama kita. Kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat.
Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ya po, jangan kita ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak tuh, semua kita perlu bantuan orang. Kerjaan apapun pasti perlu bantuan orang. Janganan kerjaan yang berat, bangun masjid, bangun musola, berat itu po. Kerjaan bang yang paling enteng ketawa. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau tawa sendirian. Ya kan, ya kan, ya kan. Apalagi kita bangun masjid, bangun musola perlu bantuan orang. Ketawa yang kagak pakai modal perlu bantuan orang. Bener bu? Saya ngomong begini karena ada empok abang yang dengerin. Empok abang ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup kan saling perlu. Bukan berarti kiai penceramah mau balik lebih hebat dari jamaah. Salah besar itu. Saya mah biasa aja. Kita sama kok. Bener po? Walaupun saya ceramah sini 3 jam sampai subuh. Cuman yang dengerin gak ada. Insya Allah ayo sama-sama kita bantu. Pak Ustadz saya nggak punya duit, bantu dengan tenaga. Pak Ustadz saya tenaga juga nggak bisa dah, bantuin dengan pemikiran. Ya boro-boro mikir tadi emang saya kagak sekolah. Ya udah bantuin dengan doa. Doa juga nggak bisa tadi, udah bantuin diem aja. Ini kadang-kadang udah nggak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, ngoceh mulu bisanya. Ya, salah itu loh yang betul begitu lah. Yang benar bagaimana? Aku juga bingung. Nah ini sampai apa? Makanya kita saling bantu, Bu. Dulu Nabi Sulaiman mau jihad, mobilisasi massa. Semuanya tuh pada datang bang, nyumbang, termasuk binatang nyumbang. Datang gajah, nyumbang kebo. Bener, kebo datang nyumbang kambing, kambing juga datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung juga datang nyumbang belalang, belalang datang juga nyumbang semut. Akhirnya gajah ngomong sama belalang. Apa kata gajah? Hei belalang, kecil amat sumbangan lu. Semut, gua nih gajah, sumbangan gua gede kebo. Lagi berantem berduaan, Nabi Sulaiman negor. Apa kata Nabi Sulaiman? Hei gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu, hadiah itu sesuai kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo, wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut, juga wajar. Kenapa? Karena belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang nggak wajar, datang gajah, nyumbang semut. Duit banyak, harta banyak, rumah cakep, mobil banyak, datang panitia pembangunan masjid, ngasih celeng, goceng, lecek buat najong banget. Kan kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit, medit, koret, ntar juga duitnya habis dimakanin sama dokter. Iya, jebur obat, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak, emang enak, duit banyak begitu. Jadi kembang balai, makan disuapin, cebok dicebokin, dia. Dijemur dah pakai 7:30 sama kursi roda, 7:30, 8:30 masukin, jemur lagi pagi-pagi, 9:30 masukin lagi. Pas anaknya jemur lupa ngangkat. Main game aja anaknya main game, 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gue belum keangkat. Juga kata babanya uled. Ini kering lah, makanya kita saling berbagi. Yang punya harta bantu dengan harta. Bu, kita semua sedang berjuang. Yang namanya berjuang kudu punya senjata. Musuh banyak pasti ada. Kalau akar nangka musuh kita, kampak yang maju. Benar? Yang kita hadepin kumis, silet yang maju. Ya kan, ya kan? Ini kan kadang-kadang banyak terbalik. Yang dihadepin kumis, yang datang kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Makanya kita saling bantu sesuai kemampuan kita. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Terima kasih Ibu Bapak hadirin jamaah. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.